Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah sekalian, jamaah sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah kita, ketaatan kita, ruku sujud kita, seluruh amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, pembimbing umat serta suri tauladan, pemberi syafaat di hari pembalasan, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita dengar terutama pada bulan-bulan Ramadan. Banyak sekali para kiai, para ustadz, para jengan, para guru untuk menyampaikan ayat ini yang memang dasar dari kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Ada sebuah panggilan iman, karena seseorang menjalankan ibadah puasa yang mampu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan iman itu ada di dalam hati kita, ada di dalam jiwa kita. Maka melaksanakan ibadah puasa dasarnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, saum atau siam, kalau dalam banyak sekali dijelaskan di dalam Kutubul Mu'tabarah, di dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar dan lain sebagainya, di dalam lughahnya atau menurut bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Kalau dalam kajian fikih, hukum fikih tentunya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan lain sebagainya, mulai dari tulul fajr, terbitnya fajar, ila ghurubus syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Tetapi karena puasa adalah panggilan iman, tentunya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga seharian. Para jemaah sekalian, kalau hanya seseorang itu menahan makan minum seharian mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mohon maaf, bukan cuma manusia yang mampu, binatang pun juga mampu. Mohon maaf, misalnya kambing, pada saat sahur dikasih makan yang cukup, kemudian dia tidak dikasih makan seharian, dikasih makan setelah ghurubus syams atau maghrib, saya yakin kambing itu tidak mati, mampu, kuat. Maka seseorang itu ketika melaksanakan ibadah puasa hanya cuma sekedar menahan lapar, haus dan dahaga, maka puasa itu hanya dilakukan oleh lahir kita saja, badan kita saja, batinnya belum puasa. Makanya para jemaah sekalian, orang melaksanakan ibadah puasa itu harus dilakukan dengan lahir batin, dohiron wa batinan, supaya mendapatkan kemanfaatan ibadah puasa. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga dan tidak mendapatkan pahalanya puasa. Puasa itu adalah junnatun, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng.
Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu ahadikum fala yarfusu wala yaskhab wa in sabahu ahadun falyakul inni mru'un shaimun. Jadi puasa itu adalah benteng. Ketika pada hari berpuasa seorang itu fala yarfas, jangan mengucapkan kalimat-kalimat caci maki, mencerca orang lain. Walayaskhab, berteriak-teriak. Wa in sabahu ahadun, ketika ada orang yang sedang mencela kita, maka falyakul inni mru'un shaimun, katakan bahwa saya ini sedang berpuasa. Ketika orang sedang mencerca kita, jangan dibalas dengan cercaan, jangan dibalas dengan kalimat-kalimat yang justru pada akhirnya Allah tidak ridho terhadap puasa yang kita lakukan. Maka para jamaah sekalian, ada 5 perkara yang harus kita hindari di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong, wal ghibah. Ini ghibah adalah mempergunjing, membicarakan kejelekan orang lain di belakang, berbicara tentang kejelekan orang lain di belakang. Saya tertarik untuk membahas masalah ghibah ini para jamaah sekalian. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Jadi Allah menyamakan perumpamaan, memberikan perumpamaan atau menyamakan orang yang berbuat ghibah itu sama seperti makan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Kenapa Allah menyamakan itu semua? Karena sama-sama tidak bisa membela diri. Mayat itu, kalau mau taruh di bawah, di atas, mayat tidak akan pernah protes. Jangankan protes, bergerak pun sudah tidak mampu. Maka mayat ketika mau dipukul, diinjak, dicincang, mayat pun tidak akan bisa membela diri. Begitupun juga saudara kita yang kita ghibahi, mereka tidak tahu sedang kita pergunjing, makanya dia tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa membela diri. Makanya inilah perumpamaan. Kenapa Allah memberikan perumpamaan orang yang ghibah itu sama seperti makan daging saudaranya sendiri. Fakarihtumuh, maka jijik tentunya. Inilah para jemaah sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup menarik akan saya sampaikan. Al-ghibatu asaddun minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Qila wa kaifa? Sahabat bertanya, loh kok begitu ya Rasul, kenapa? Bagaimana ini? Qala ar-rajulu yasni tsumma yatubu fayatubullahu alaihi. Orang berbuat zina ketika bertobat, kemudian tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa in sahibal ghibah fala yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Sementara orang yang berbuat ghibah itu, selama orang yang dighibahi belum memberikan maaf kepada kita, maka kita masih nempel dosa itu kepada kita semua. Ini para jamaah sekalian, maka kita harus hindari, tahan diri kita dari hal-hal yang rafas, tahan diri kita dari perkataan-perkataan yang membuat batal pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Jangan sampai ketika kita berpuasa hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga. Tapi marilah kita laksanakan ibadah puasa itu dengan imanan wahtisaban,
dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya tujuan puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan ibadah puasa dan mengevaluasi ibadah puasa kita ini, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.